Okay, well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's express our best regards to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of Judgment Day, and the Creator of this universe, who has been giving us beautiful life, long life, so we can attend in this college to do our obligation as the students. Secondly, may salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the King of the Great Kingdom, namely Islam religion. Well, before we are going to our materials, let's open our class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for today we are going to tell you, we are from the fourth group, we'll talk about planning tour itineraries. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang planning tour itineraries. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan menjadi pembicara pertama adalah Elsa Dwi Arsawati dan pembicara kedua oleh saya sendiri atas nama Kadarudin. Langsung saja saya persilahkan kepada Elsa Dwi Arsawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dwi Arsawati. Jadi saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi planning tour itineraries atau perencanaan acara wisata. Jadi menurut Robert dalam Suyitno 2001, acara wisata yaitu suatu daftar jadwal acara kegiatan wisata dengan data-data yang lengkap mengenai hari, jam, tempat objek wisata, hotel dan tempat menginap. Sehingga dalam keseluruhan akan menggambarkan jadwal pelaksanaan maupun waktu-waktu dari keseluruhan acara tur dari awal sampai akhir. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa acara wisata adalah suatu daftar yang memuat segala hal mengenai kegiatan wisata. Isi daftar tersebut dimulai dengan keberangkatan kegiatan apa saja yang dilakukan selama di daerah tujuan wisata sampai berakhirnya sebuah perjalanan. Dalam daftar tersebut juga menggambarkan seperti apa rute perjalanan, waktu kegiatan wisata, tempat-tempat objek wisata yang dikunjungi, di penginapan mana peserta akan beristirahat, dan di mana peserta akan makan malam. Nah, yang kedua yaitu fungsi tour itinerary. Yang pertama, dasar dari kontrak harga yang ditawarkan dari produsen ke konsumen, maka apa saja yang dituliskan dalam itinerary tersebut harus dihitung dalam harga paket. Yang kedua yaitu informasi yang harus dimengerti, tidak berlebihan dan tidak berbohong kepada konsumen. Dan yang ketiga, pedoman bersama antara penjual dan pembeli. Baik, langsung saja kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu bentuk tour itinerary atau buku perjalanan. Yang pertama ada dua, jadi bentuk tour itinerary itu ada dua. Yang pertama itu bentuk grafik. Jadi dalam membuat tour itinerary yang berbentuk grafik, tempat-tempat yang akan kita kunjungi itu diberikan, atau poin-poin yang akan kita kunjungi itu diberikan angka atau ditandai dengan nomor berurutan berdasarkan urutan kunjungannya. Kemudian poin-poin tersebut dihubungkan sehingga berbentuk suatu rangkaian perjalanan. Kita bisa melihat contoh yang ada di slide. Di sini ada sampai 14 tempat yang akan dikunjungi setelah dibuat dalam bentuk grafik. Kemudian bentuk yang kedua dari tour itinerary itu yaitu program tabulasi, di mana bentuk ini yang paling umum dan yang paling sering digunakan, di mana program disusun secara horizontal yang terdiri dari hari, waktu, dan deskripsi kegiatan secara singkat. Namun untuk penyusunan acara perjalanan tour itinerary itu, yang pertama yang harus diperhatikan adalah interest dari wisatawan. Kita harus tahu dulu hal-hal yang menarik bagi para wisatawan yang harus kita kunjungi. Kemudian kita juga harus mengetahui persyaratan dalam hal jadwal acara perjalanan serta lama perjalanan yang akan kita tempuh selama tour. Kemudian objek dan daya tarik wisata itu juga harus diketahui, objek dan daya tarik wisata yang mana yang akan kita kunjungi. Dan yang terakhir, kita juga harus mencatat perlengkapan dan persiapan dalam tour itu sendiri. Nah, itulah dua bentuk dari tour itinerary.
Selanjutnya, untuk menyusun itinerary itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Jadi dalam menyusun itinerary, ada hal-hal yang harus, maksud saya, yang perlu kita pahami, apa kebutuhan jasa wisatawan dan tujuan perusahaan pelaksana dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu masalah budget. Jadi budget maksudnya adalah anggaran yang tersedia. Jadi kita harus tahu daya beli calon wisatawan, berapa biaya yang dianggarkan untuk perjalanan, untuk melaksanakan perjalanan, sehingga acara perjalanan bisa disusun sesuai dengan dana dan keinginan atau daya beli sang wisatawan. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam membuat tour itinerary itu adalah distance and geography, berkaitan dengan jarak dan tempuh, jarak tempuh dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan acara perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, maupun waktu keseluruhan yang dimiliki wisatawan. Jadi kita harus tahu dulu berapa lama waktu yang digunakan dan jarak yang akan ditempuh oleh wisatawan untuk membuat tour itinerary. Baik, selanjutnya kita harus juga mempertimbangkan antara special events versus free times. Jadi kita harus, yang diperhatikan itu adalah acara kunjungan ke objek wisata dan juga acara bebas buat wisatawan untuk kegiatan-kegiatan pribadi. Jadi itu harus dispesifikkan mana yang memang diprioritaskan dan mana yang hanya bersifat free time. Kemudian selanjutnya adalah tour members. Jadi jumlah peserta wisata perlu juga dipertimbangkan untuk menentukan jadwal dan menyusun tour itinerary itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah shopping. Diperhatikan pula acara untuk berbelanja sebagai bagian dari daya tarik perjalanan tersebut. Jadi ada juga waktu-waktu atau tempat yang kita masukkan ke tour itinerary untuk shopping atau berbelanja. Kemudian selanjutnya location and accommodation. Dalam memilih akomodasi dan perlu dipertimbangkan adalah faktor lokasi yang sesuai dengan selera dan keinginan wisatawan. Itu juga harus diketahui. Dan yang terakhir adalah rest and leisure stops. Maksudnya adalah beban acara perjalanan hendaknya tidak terlalu berat dan harus dipertimbangkan waktu istirahat dan juga waktu makan siang para wisatawan. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai tour itinerary bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, serta bisa menjadi bahan untuk teman-teman sekalian dalam membuat rencana perjalanan wisata. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.